Forum Peduli Masyarakat Nganjuk sosialisasi bersama masyarakat Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau FPN Prambon yang dihadiri Ketua FPN Nganjuk Suyadi dan perwakilan pengurus sosialisasi dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat terkait kesehatan pendidikan dan PTSL. LSM opo ora iso mlebu sekolah neng sekolah-sekolah negeri Prambon hubungi kula. Hubungi Bu Mariani. Kula tetap saya minta agar dimasukkan ya. Untuk kita ya, ini sudah berjalan di 4 kecamatan wilayah timur. Memang kita berdirinya di timur ya, Kertosono, Patian Rowo, Lengkong, Jatikaleng. Di wilayah timur itu jalan. Dan saya mengusulkan kepada semua pihak stakeholder di pemerintahan kabupaten kota agar masyarakat dipermudah, ya, termasuk sampai pembuatan SIM misalnya, memperbaiki dunia pendidikan. Bina anak itu bisa sekolah habis, termasuk tadi biar mendorong kita semua mengerti hak dan kewajibannya terhadap negara. Dan terus bapak-bapak, ibu-ibu juga sedikit saya jelaskan. Kenapa kita harus dapat pelayanan? Kenapa kita kok harus dikei bantuan dari pemerintah? Nah, itu kan dari LWDW. Itu namanya hubungan timbal balik. Awalnya bayar pajak nih kok Pak. Ibu-ibu disetor nih pusat pajak itu ya gitu. Apa-apa. Termasuk bayar presiden ngantek tingkat lurah, ngekei fasilitas presiden ngantek tekan lurah. Termasuk sing digawe bantu kita bangun gedung, bangun apa-apa itu adalah uang kita. Belakangan ini marak dunia pendidikan, mohon maaf kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, saya yakin bapak ibu guru tidak apa, tetapi yang adalah yang memanage dunia pendidikan dalam ini dinas pendidikan. Ini lagi marak, ada uang gedung, ada uang sarana, ente betul? Uang gedungnya segawe kok ada uang gedung, kan lucu tuh? Lucu. Ini ku nek mirang jenenge forum, anak warga forum wani uang. Jadi seperti uang gedung dan lain sebagainya ini harus sudah dihapus ya. Dan kita forum mengajak masyarakat, ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng dikritisi secara keras pemerintah kita ini supaya apa? Supaya efektif, efisien. Jadi urusan gak panjang-panjang, gak ngenteni biaya akeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, persoalan desa itu sudah menasional. Tapi dari yang saya survei ada 4 kabupaten yang di sekitar kita. Madiun, Bojonegoro, perbatasan kita. Kediri, Jombang, Nganjuk paling elek. Yang paling elek pertama apa? Pajak pendapatan tertinggi dari 5 kabupaten itu tetap Nganjuk. Terus kemudian kemarin dengan dicabutnya SKTM dan sekarang ini pemerintah sendiri dalam menggalakkan membangkitkan lagi hak warga itu tapi tidak serius, malah tadi mempersulit. Ini yang kita dorong terus. Itu jeleknya di Nganjuk, termasuk diantaranya yang saya sebut ini kesalahan pemerintahan itu mencabut SKTM. 2, menaikkan pajak pendapatan yang sangat tinggi, lebih tinggi dari 5 kabupaten yang saya sebut. Yang ketiga adalah mengeluarkan perpu tentang PTSL. Keras Pak, sampai tak sebut bahwa ini adalah melanggar konstitusi, melawan negara. Pemerintah Kabupaten Nganjuk kalau saya sebut keras. Karena apa? PTSL ini adalah program pemerintah pusat. Programnya apa? Program pemerintah pusat. Mengambil awalnya PTSL tiba-tiba. Program pemerintah pusat adalah di dalam kepresnya adalah pemerintah Indonesia mulai tahun 2016 hingga nanti berakhir setahun akan datang tahun 2025 memastikan
agar tanah-tanah yang sudah berpenghuni itu bersertifikat. Terus kurang setahun ini Bandung kesoleh program. Nah, mulanya tidak ini Pak. Ini setahun kok. Sayang sekali program PTSL itu kalau masyarakat ini tidak ngambil, tidak minta. Kenapa? Mudah. Dia cukup pengantar ke ini Pak Kamituo. Aslinya Pak Kamituo yang menyatakan bahwa ini tanah tidak bersengketa pun sakit diajuk nih. Dengan yang ngurus walik dan sebagainya setengah mati. Itu setengah mati. Nah, PTSL ini hampir kami tua kasur-kasur mengatakan bahwa tanah itu tidak sengketa pun sakit diajuk nih. Terus proses PTSL ini cukup pengantarnya kok bisa. Buatan nganggo camat. Apa maneh bupati saya ora kanggo, tapi sing eleke bahwa di Nganjuk ini kalau dibandingkan Jombang, Madiun, Kediri, Nganjuk yo paling eleke apa? Program PTSL ini dengan mengeluarkan perbu. Perbuknya apa tadi? Perbuknya adalah biayanya boleh lebih dari 150.000 rupiah. Nah, mongko biaya yang ditentukan oleh pemerintah melalui SKP 3 Menteri adalah untuk wilayah timur Indonesia Timur adalah 450.000 rupiah. Untuk wilayah Indonesia bagian barat adalah 350 rupiah. Bagian barat ini Padang, Aceh. Kalau wilayah timur Maluku, Irian Jaya 450 rupiah. Nah, untuk wilayah Indonesia Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan, terus Lampung, Sumatera Bengkulu dan lain sebagainya adalah 250.000 rupiah. Untuk wilayah Jawa dan Bali itu adalah 150.000 rupiah. Nganjuk itu masuk Jawa apa betul? Masuk Jawa. Jadi nek enek sing gawe rego luwe kok kuwi ora Jawa. Apa maneh luwe kok irian berarti wong luar negeri. Gitu. Lah aku kurung-kurung ana biaya 700-an ngepung iki 150 Pak iki sampun. Niki langsung angkat sertifikat kata. Betul Pak. Nggih. Jenengan ini nopo sing dikersakne PTSL. Oh. Maka untuk kemungkinan nopo PTSL betul. Oh nggih. Sertifikat akan PTSL sertifikat kepemilikan tanah nopo ngoten. Tingkatannya tok mungkin yang paling banyak. Luar betul. Oh nggih. Jadi PTSL itu program pemerintah pusat untuk pembuatan sertifikat secara sistematis lengkap. Ya. Mungkin pemutihan. Senes Pak, pemutihan dengan PTSL beda. Kalau pemutihan ini bahwa sertifikat asal yang belum tersertifikat akan disertifikatkan pada tahun ini misalnya, ya itu pemutihan. Tetapi kalau PTSL dikhususkan kepada tanah yang belum disertifikatkan. Ya, sekali lagi nek pun suwale betul saged ya. Pokoknya pun enten sertifikatnya betul saged. Jadi untuk tanah yang belum bersertifikat. Nah, niki sing dados dados pertanyaan dalam hal ini mecah. Mecah itu asal belum bersertifikat kesempatan itu loh dipecah. Tapi itu nanti kalau salah satu sudah bersertifikat menuju sakit malih akhirnya nopo balik nama dan sebagainya. Terus sekali lagi bedanya PTSL dengan Prona. Kalau Prona program nasional tapi bagi orang-orang yang pengen bersertifikat atau karo pinginane pomon yang samsat ada pembebasan pajak, pemutihan. Ya, pemutihan artinya wong sing gak disertifikat kok gawe sertifikat. Biarpun itu sudah suale sudah dipecah bisa ya Prona. Tapi kalau PTSL ini dikhususkan kepada tanah yang sudah bertuan tapi belum bersertifikat. Sebenarnya tanah ini Pak ditujukan kepada luar Jawa ya sebenarnya. Karena pemilik kaum kebetulan lama ya di luar Jawa. Yang itu cukup untuk kelompok tani pun oleh 2 hektar. 2 hektar. Nah,
niku maunya pemerintahan ya pada saat Jokowi ini pengen supaya mendapat legalitas sing jelas ya. Ya pasti tujuannya jadi yang untungnya pemerintah. Maka kaitannya sertifikat, kaitannya Pak Aceh, nanti jelas ya. Jadi sekali lagi ya, PT JLL ini program untuk membuatkan sertifikat tanah-tanah yang belum bersertifikat, tanah yang bertuan tapi belum disertifikatkan. Nah, oleh karena itu, kalau Prona dulu kan nggak dibiayai pemerintah, kita biaya dulu. Tapi kalau PT SL ini dibiayai pemerintah pusat, Pak. Terus ngantos pengukuran itu pemerintah pusat yang biayai. Nah, salah satu bunyinya di Detum 6 itu bunyinya begini, bahwa SKB 3 menteri itu memerintahkan kepada bupati dan wali kota agar membiayai pra PT SL. Jadi ini pokoknya Pak Bupaten yang bayar, Pak, yang biayai. Masyarakat tidak kenakan biaya. Tetapi apabila pemerintah daerah tidak punya anggaran atau tidak siap membiayai, maka biaya itu ditanggung para peserta atau singgah di tanah masing-masing. Tapi dibatasi oleh pemerintah. Batasnya piro? Paling dulu 1,50 untuk wilayah Jawa dan Bali. Nah, saat ini Pak Sing dados perdebatan menghalangi pulau membuat 150 ini Pak Pulau geger 2 tahun baru berhasil, geger 2 tahun penganjur geger yo moto dimusuhi karo desa-desa sing bayar.